بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita curahan nikmat yang tiada henti-hentinya, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih merasakan kehidupan di dunia ini maka sebagai seorang muslim sepantasnya untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, dengan hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sang pemberi nikmat, dan dengan lisannya dia menyebut-nyebut nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia gunakan nikmat tersebut dengan anggota badannya. Dia berdiri, ruku dan sujud, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya dalam rangka bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama, asyukru huwa ta'atul mun'im, bahwasanya kesyukuran itu adalah mentaati sang pemberi nikmat. Asyukru huwal amalus salih, bahwasanya hakikat bersyukur itu adalah dia berusaha beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala, kita masih membahas dan membacakan kitab Syarh ad-Durusil Muhimmah li'ammatil ummah. Kita masuk kepada pembahasan yang ke-6. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang mengkafani mayat, mengkafani jenazah seorang muslim. Kemudian hari ini insyaallah kita akan melanjutkan ke pembahasan yang ke-6. Qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sadisan yang ke-6 adalah ahaqqun nas bi ghaslihi was salati alaihi wa dafnihi. Siapa orang yang paling berhak
untuk memandikan jenazah atau mayit laki-laki dan juga mensolatinya dan menguburkannya. Wasiyuhu fi dzalika, maka yang paling berhak adalah orang yang telah menerima wasiat untuk urusan tersebut. Tsumma al-ab, kalau tadi adalah orang yang telah menerima, ditunjuk ya oleh si mayit sebelum meninggalnya, ya untuk dialah yang mengurusi ya pemandiannya, salat dan juga menguburkannya. Ya, kemudian siapa? Tsummal ab, tsummal jad, tsummal aqrabu fal aqrabu minal asabat fi haqqir rajul. Maka kemudian siapa yang paling sayang kepadanya? Tentu bapaknya, orang tuanya. Maka jenazah mayit laki-laki ya dimandikan setelahnya atau seterusnya setelah orang yang diberikan wasiat, ya tentu yang paling sayang kepadanya adalah ayahnya. Tsummal jad atau kakeknya. Tsummal aqrabu fal aqrab, dan kemudian yang seterusnya yang paling dekat. Minal asabat fi haqqir rajul, dari kerabatnya ya si mayit laki-laki tersebut. Ya, ini tentu adalah merupakan peringatan bagi kita juga, ya semua, tentu kita yang masih hidup memberikan wasiat kepada orang yang siapa yang akan kemudian memandikan kita, ya mensalatkan kita atau kemudian menguburkan jenazah kita. Ya boleh memberi wasiat. Menunjukkan bahwa setelah kita mati nanti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Sama seperti yang sudah kita terangkan ketika mayit itu ya dikafani dan sebelumnya dimandikan, kita lihat nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Artinya kehidupannya telah purna, ya selesai. Ya dari dia menjalani kehidupan di dunia ini. Dan sebentar lagi dia akan kembali ke alam barzakh, pindah ke alam yang lain. Oleh karenanya dalam Islam tuntunannya adalah diberikan ya proses seperti itu. Karena apa? Karena jenazah tentunya ya manusia yang sudah mati mengalami perubahan. Dia akan membusuk. Maka segera dimandikan dan dikafankan dan disolatkan lalu dikuburkan. Iya, maka orang yang masih hidup hendaknya mengambil pelajaran yang berharga bahwa kalau dia sudah meninggal dunia setelah wafat, maka tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Justru dialah yang akan mendapatkan banyak ya bantuan dari kaum muslimin atau kerabat terdekatnya. Maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya dengan amal-amal saleh. Selanjutnya wal aula bi ghuslil mar'ati. Sekarang siapa yang lebih pantas untuk memandikan jenazah wanita? Wal aula bi ghuslil mar'ati, maka yang lebih pantas untuk memandikan mayit atau jenazah wanita adalah wasiyatuha. Siapa yang telah menerima wasiat atau yang ditunjuk oleh si mayit sebelum meninggalnya. Tsummal kemudian ibunya. Tsummal jaddah, kemudian neneknya. Tsummal aqrabu fal aqrab, lalu orang yang terdekat dan yang paling dekat min nisaiha, dari kerabat si wanita tersebut. Walizaujaini an yughassila ahaduhumal akhar, dan bagi pasangan suami istri yang paling berhak memandikannya adalah ya pasangannya.
lianna as-Siddiq radhiyallahu anhu ghassalathu zaujatuhu. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau wafat, meninggal dunia, maka istri yang tercintalah yang memandikannya. Wa lianna Aliyan radhiyallahu anhu ghassala zaujatahu Fatimah radhiyallahu anha. Karena Ali radhiyallahu anhu langsung yang memandikan istri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Penjelasannya sekarang. Asy-Syarh. Dzakara rahimahullah, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, Syekh Abdul Aziz menyebutkan fi hadhil mas'alati sadisah dalam permasalahan yang keenam ini, manil ladzi yatawalla taghsilal mayyit, siapa yang memandikan mayit. Qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, ahaqqun nas bi ghaslihi was-salati alaihi wa dafnihi wasiyuhu fi dhalik li'annahu haqqun lil mayyit faquddima wasiyuhu fihi ala ghairihi. Ya, ini adalah merupakan hak, ya, haknya siapa? Hak mayit yang telah menunjuk, ya, orang tertentu yang telah diwasiati untuk mengurus, ya, jenazahnya setelah sepeninggalannya nanti. Ya, setelah sepeninggalannya. Kemudian siapa? Tsummal ab, tsummal jad, tsummal aqrab fal aqrab min al asabat fi haqqi ar-rajul. Ai ba'dal ab wal jad al abna wa in nazalu. Yaitu apa? Setelahnya, ya, setelah orang yang diwasiati, orang yang ditunjuk oleh si mayit, ya, maka yang berhak adalah ayahnya, kemudian kakeknya dan juga anak-anaknya dan seterusnya keluarga yang terdekatnya. Tsummal ikhwatu wa in nazalu, demikian pula saudara-saudaranya dan seterusnya keluarga yang terdekat. Tsummal a'mam wa in nazalu, demikian pula paman-pamannya. Adapun bagi jenazah, ya, wanita, siapa yang paling berhak? Sama, ya, wasiyatuha, orang yang telah diwasiati, ditunjuk oleh si mayit sebelum wafatnya. Tsummal kemudian ibunya. Tsummal jad, kakeknya. Tsumma, ya, neneknya. Tsummal aqrabu fal aqrab, lalu kemudian yang paling dekat min nisaiha, dari keluarga atau kerabat si mayit wanita tersebut. Al-aula wasiyatuha fa illam yakun, kalau belum ada juga atau tidak dia memberikan wasiat, fal wa in alat, maka yaitu ibunya dan seterusnya. Tsummal bint, dan mungkin pula kalau dia punya anak perempuan, ya, dialah yang memandikan dan seterusnya. Tsummal aqrabu min nisa'i, dan orang yang paling dekat, ya, kerabat yang paling dekat dari kerabat si mayit. Ukhtuha min abin au ummin, saudarinya dari, ya, saudari sebapak atau seibu, abu syaqiqah, atau saudari kandungnya. Summa ammatiha, bibinya. Summa khalatiha ila akhirih, dan kerabat yang terdekatnya dan seterusnya. Walizaujaini likulli wahidin minhuma an yughassil al-akhar. Adapun bagi pasangan suami istri, maka pasangannya, suami atau istrinya, boleh memandikan, ya, pasangannya masing-masing, sebagaimana, ya, li'anna as-Siddiq ghassalathu zaujatuhu wa li'anna Aliyan radhiyallahu anhu ghassala zaujatahu Fatimah radhiyallahu anha. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, faz-zauju lahu an yughassila zaujatahu idza matat, maka seorang suami, ya, boleh untuk memandikan istrinya setelah, ya, wafatnya. Waz-zaujatu laha an tughassila zaujaha idza matat, demikian pula sebaliknya seorang istri, ya,
boleh dia kemudian memandikan suaminya, ya, yang terakhir kalinya di dunia ini dia memandikannya, ya, ketika suaminya telah meninggal dunia. Ya, dan itu bagian dari ya berbakti istri kepada suaminya. Qala rahimahullah, demikian pula selanjutnya sabi'an Syekh Abdul Aziz bin Baz yang mengatakan bahwasanya sifatus salati alal mayyit. Poin berikutnya yang ketujuh adalah tata cara salat jenazah. Iya. Tentu kita ada baiknya kita bacakan hadis yang menjelaskan tentang ya, keutamaan bagi orang yang menyaksikan dan mensalati jenazah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Man syahidal janazata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha ya falahu qirat, wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan. Qila wa mal qiratan, qala mithlul jabalainil azimain. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia mensolatkannya, maka baginya satu qirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dia ikut memakamkannya, ikut di pemakamannya, maka baginya dua qirat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan dua qirat ya Rasulullah? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, dua qirat itu adalah semisal dua gunung yang besar. Jadi pahalanya ya sangat besar bagi orang yang kemudian ya menyaksikan jenazah, lalu dia kemudian melayat, ya, kemudian dia pun ikut mensalatkan dan juga mengantarkannya ke pemakamannya. Dan ini adalah hak sesama muslim. Iya. Dan juga sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan untuk mensalati jenazah, ketika didatangkan kepada beliau ya jenazah, lalu beliau bertanya, ya, apakah ya jenazah ini kan memiliki hutang, ya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, apakah ada dari harta si mayit yang tentunya bisa digunakan untuk melunasi hutangnya, ya. Adakah yang dapat memberikan informasi kepada beliau, ya, atau tidak ada, ya. Kalau ternyata tidak ada, ya, maka salatlah kalian ya terhadap saudara kalian. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di sini. Dan hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Nah, sekarang kita mempelajari tata cara salat jenazah. Ya, maka kita berusaha untuk bersama-sama mensalatkan jenazah saudara kita. Karena itu adalah memberikan syafaat baginya sebagaimana dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu alaihi ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Tidaklah seorang laki-laki yang meninggal dunia lalu kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan, ya, sedikit pun dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut lantaran mereka. Ini keutamaan bagi orang-orang yang punya sahabat dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga tauhidnya. Ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Ya. Bagaimana tata cara salat jenazah?
Dalam matan ini Syekh Abdul Aziz menjelaskan bahwasanya yukabbir arba'an wa yaqra' ba'dal ula al-Fatihah, yaitu melakukan takbir 4 kali dan dia pertemunya dalam takbir yang pertama, setelah dia takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Wa in qara'a ma'aha suratan qasiratan aw ayataini fahasan. Sekiranya dia juga membaca setelah Al-Fatihah itu surat pendek atau 1 ayat atau 2 ayat, maka itu baik. Lil hadits sahih al-warid fi dzalika an Ibnu Abbas radhiyallahu an, karena ada keterangan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kemudian thumma yukabbiru thaniyata wa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka salatihi fit tasyahhud. Lalu kemudian dia takbir yang kedua. Ya, kemudian berselawat atas Nabi sebagaimana selawat yang dia baca pada tasyahud. Thumma yukabbiru tsalits, kemudian bertakbir yang ketiga. Takbir yang ketiga wa yaqul, lalu dia kemudian berdoa, memanjatkan doa, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyih 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونوره له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ثم يكبر رابعة wa yusallim taslimatan wahidatan an yaminihi wa yustahabbu an yarfa'a yadayhi ma'a kulli takbiratin. Iya. Ini matannya, ya kita bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kita bacakan penjelasannya. Iya, di rakaat yang di takbir yang ketiga, ya di takbir yang ketiga, maka setelah takbir yang ketiga itu dia mengucapkan Allahumma ghfir li hayyina, ya, mendoakan si mayit, ya Allah ampunilah yang hidup, ya, di antara kami, wa mayyitina, dan juga yang mati, wa syahidina, orang yang hadir di antara kami, wa ghaibina, dan juga ampunilah orang yang, ya, ghaib, yang tidak hadir, wa saghirina, dan juga ampunilah anak-anak kecil, ya, dari kami, wa kabirina, dan juga orang yang dewasa, wa dzakarina wa unthana, laki-laki maupun yang wanita, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam, ya Allah, siapa yang kau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah dia di atas Islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, dan barang siapa yang kau telah wafatkan di antara kami maka wafatkanlah dia di atas iman. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, kasihanilah dia, wa'afihi, dan peliharalah dia, wa'fu anhu, dan maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu, muliakan tempat tinggalnya, wa wassi' madkhalahu, luaskanlah tempat masuknya, waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, dan basuhlah, ya, basuhlah dia dengan air, dengan es, dengan salju, wa naqqihu minadh-dhunubi wal khataaya, dan sucikanlah ia dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, kama yunaqqa ats-tsawbul abyadu minad danas, seperti disucikannya, dibersihkannya kain putih dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantilah, ya, tempat tinggalnya yang lebih baik, wa ahlan khairan min ahlihi, demikian pula keluarganya, ya, gantilah dengan yang lebih baik dari yang sebelumnya, wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga, dalam jannah, wa a'idhu min adzabil qabri, dan lindungilah dia dari siksa kubur, wa adzabin nar, dan lindungilah dia dari siksa api neraka,
wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah baginya untuknya dalam kuburnya, wa nawwir lahu fihi, dan berilah cahaya ya di alam kuburnya. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan kau menahan pahalanya untuk kami, wala tudillana ba'dahu, dan jangan kau sesatkan kami setelahnya. Thumma yukabbiru ar-rabi'ah, kemudian takbir yang keempat ya. Setelah takbir yang keempat, wa yusallim taslimatan wahidatan an yaminih, lalu dia salam ya satu kali ya ke arah kanan. Wa yustahabbu an yarfa'a yadayhi ma'a kulli takbiratin, dan disunnahkan ketika salat jenazah untuk mengangkat tangan di setiap takbir ya, di setiap takbir. Kemudian penjelasannya, asy-syarh. Hadhil mas'alah sabi'ah fi sifatis salati 'alal mayyit. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala, pada permasalahan yang ketujuh adalah merupakan tata cara salat jenazah. Qala rahimahullah yukabbir arba'an ay arba'u takbirat, mengangkat kedua tangan di saat takbir ya, terutama yang disepakati para ulama ya, ijma' mereka adalah takbiratul ya al-ula, takbir yang pertama. Ya, adapun yang kedua dan ketiga keempat ada khilaf di kalangan para ulama ya, namun yang rajih, yang kuat adalah sebagaimana ya riwayat dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya dahulu Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya di setiap takbir. Ya, li hadis fa kharaja bihim ilal musalla wa kabbar arba'a takbirat, yaitu hadisnya adalah fa kharaja bihim ilal musalla, lalu kemudian ya mereka keluar dengannya ila al musalla, ke tempat salat, wa kabbar arba'a takbiratin ya, lalu kemudian bertakbir 4 kali takbir. Wa fil bab ahadits adidah, dalam permasalahan ini ada beberapa keterangan hadis. Wa thabata ziyadatu alal arba', demikian pula ada yang menjelaskan bahwa ada riwayat yang datang keterangan bahwasanya lebih daripada 4 kali takbir ya, bahkan ada yang menyebutkan sampai 9 kali takbir ya. Maka ketika jenazah tersebut ya dibawa ke musalla, yaitu tempat ya salat ya, tempat yang terbuka ya, kemudian disolatilah di situ, kemudian beliau bertakbir 4 kali takbir ya. Wa thabata az-ziyadatu 'alal arba', sebagaimana juga ada keterangan yang lebih daripada 4 kali takbir. Fa'an Abdurrahman ibn Abi Layla qala kana Zaidun yukabbir ala janaizina arba'an, dahulu Zaid ya bertakbir ya ketika mensalati jenazah kami 4 kali takbir, melakukan 4 kali takbir. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan fasa'altuhu, lalu kemudian dia juga ya bertakbir 4 kali takbir, maka aku pun menanyakan kepadanya. Faqal, lalu dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, maka beliau mengatakan bahwa yang melakukan 5 kali takbir ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa yaqra'u ba'dal ula al-Fatihah, setelah takbir yang pertama maka hendaknya membaca Al-Fatihah ya. Wa in qara, jadi langsung membaca ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tanpa dengan doa iftitah, langsung membaca Al-Fatihah. Wa in qara'a ma'aha suratan qasiratan aw ayatan aw ayatain fahasan, kalau kemudian dia membaca surat yang pendek atau satu ayat dan 2 ayat, maka itu baik. Lil hadits sahih warid fi dzalika an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena ada keterangan hadis yang menjelaskan hal tersebut. Fa an Talha bin Abdullah bin Auf qala shallaitu khalfa ibn Abbas ala janazatin ya, dan juga dari Talha bin Abdullah bin Auf bahwa beliau berkata, aku telah salat di belakang Ibnu Abbas
ya mensalati jenazah faqara'a bi Fatihatil kitab was surah. Lalu kemudian Ibnu Abbas membaca Al-Fatihah dan juga sebuah surat. Wa jahara hatta asma'ana, dan dia menjaharkan, ya, dan kami pun mendengar. Falamma faragha akhadtu biyadihi fasa'altu, setelah selesai melaksanakan salat tersebut lalu aku pun mengambil tangannya. Faqala sunnatun wa haqqun, aku bertanya kepadanya, lalu dia mengatakan itulah sunnah dan ini yang hak. Thumma yukabbiru tsaniya, lalu kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir dalam salat jenazah yang kedua itu, apa yang harus kita baca? Wa yusalli 'alan nabi ka salatihi fit tasyahhud, maka hendaknya seorang muslim, ya, bersalawat sebagaimana salawat yang dia baca ketika dia tasyahud, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Likaunihi lam yarid bi sya'niha sighatun khassah, karena tidak ada, ya, riwayat yang menjelaskan tentang bentuk selawat yang khusus. Fayu'ta biha bi sighatin min as-siyaghits tsabitah fit tasyahhud fi salati al-maktubah, maka hendaknya, ya, membaca salawat yang dia baca ketika tasyahud. Ya. Tsumma yukabbiru tsalitsa, kemudian dia melakukan takbir yang ketiga. Wa yaqul, lalu berdoa sebagaimana doa yang sudah kita bacakan tadi, ya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhu al-jannata wa'idhhu min 'adzabil qabr wa 'adzabin nar wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dah. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, hadha ad-du'a alladhi saqahu rahimahullah jama'ahu min thalathati ahadits waradat fi hadzal bab. Dalam masalah ini, ya, maka di sana ada keterangan, ya, beliau mengumpulkan dari 3 hadis. Ya, Syekh Abdul Aziz mengumpulkan dari 3 hadis dalam, ya, doa yang harus kita baca ketika kita takbir pada takbir yang ketiga. Faqauluhu rahimahullah, dan perkataan Syekh Abdul Aziz, ya, membacakan doa ini, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Thumma jaa fi akhir doa Allahumma la tahrimna ajrahu. Kemudian di akhir doa ditutup dengan Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan engkau, ya, mencegah, ya, atau jangan engkau menahan, ya, dari kami itu pahalanya. Wala tudillana ba'dahu, dan jangan engkau sesatkan kami ini, ya, setelahnya. Ya, hadza warada fi Sunan Abi Daud. Hadis ini, ya, ada di Sunan Abi Daud wa ghairuh min hadis Abi Hurairah, dan juga selainnya dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5374 hadis. Wa qauluhu rahimahullah, dan juga apa yang dibacakan atau yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Allahumma ighfir lahu, ya, doa yang lain, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila qawlihi, sampai, ya, doanya itu wa'idhhu min adzabil qabr wa adzabin nar. Ya, hendaknya kita baca doa ini kalau kita, ya, menghadiri atau ikut dalam salat jenazah. Hadza thabitun fi sahih Muslim. Hadis ini, ya, ada dalam sahih Muslim
min hadis Auf ibn Malik radhiyallahu an, dari hadis Auf ibn Malik. Adapun wa qauluhu, dan perkataannya, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, hadza jaa fi du'a alladhi da'a fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Salamah radhiyallahu an. Maka ya, ucapan ini apa yang diucapkan oleh Nabi ketika beliau berdoa ya mensalatkan jenazah Abi Salamah. Ya, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, ya lapangkanlah untuknya dalam kuburnya, ya, dan ya terangilah dengan cahaya. Subhanallah, Nabi mendoakannya. Adapun qauluhu, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-iman, ta'ammal hadha ad-du'a ma a'zamah. Kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, maka renungkanlah doa ini. Ya, betapa agungnya doa ini. Yakunu baina yaday mayyitun wahidun fayu'ammimu bid-du'a li hadzal mayyit li umumi mautal muslimina wa ahyaihim, man kana hadiran aw ghaiban, man kana saghiran aw kabiran, man kana dzakaran aw untha. Insyaallah. Di mana di hadapan mayit ya satu orang ya, tapi kemudian dari bentuk lafaznya adalah untuk doa ini untuk semuanya. Ya, li hadzal mayyit wa li umumil mauta al muslimin wa ahyaihim, dan juga untuk seluruh ya mayat kaum muslimin, jenazah kaum muslimin, dan juga orang yang masih hidup di antara mereka. Siapa yang hadir, kemudian siapa yang tidak hadir, anak-anak maupun juga orang dewasa, ya, laki-laki maupun juga wanita. Ya. Ini kata beliau harus kita renungkan doanya. Ya. Wa dzikrul Islam fil haya wal iman fil wafah, disebutkan dalam doa tadi ya, agar apa? Agar kiranya Allah Subhanahu wa taala ketika ya memberikan kesempatan hidup ya di antara kita, maka hendaknya ya Allah Engkau hidupkan dia di atas Islam. Lalu ketika telah meninggal dunia, maka tetapkanlah dia di atas iman. Ya. Li'annal Islam al-amal. Kenapa? Karena yang bisa melakukan segala tuntunan dan syariat Islam itu yang berupa amalan adalah orang yang masih hidup. Faman kana hayyan 'indahu fursatun lil amal. Siapa yang hidup ya, dia masih punya kesempatan beramal. Ya, min salatin wa siyamin wa hajjin wa sadaqatin ila ghairi dzalika. Dia masih bisa salat, dia masih bisa puasa, masih bisa melaksanakan haji, bersedekah ya, dan berbagai amalan-amalan dalam Islam yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man hadaratul wafatu fama thammata fursatun lil amal illa an yamuta alal iman as-sahih wal aqidah as-sahihah. Sebaliknya, bagi siapa yang kematiannya telah ya tiba ya, maka tidak ada lagi kesempatan untuk dia beramal ya, kecuali apa yang dia harapkan, dia meninggal dalam keadaan di atas iman yang sahih, di atas aqidah yang sahihah. Modal utama bagi dia adalah iman, ya, aqidah yang lurus. Nah, ini yang menyelamatkan. Ya, ini yang menyelamatkan seseorang. Walihada qala, oleh karenanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahyaitahu ya minna fa ahyihi alal Islam. Dalam doanya yang dibaca, bahwa barang siapa yang kau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Ail amalus salih, ya, di atas amal saleh, amal yang cocok dengan syariat, itulah amal saleh. Ya, bukan amalan yang ya ternyata tidak sesuai dengan tuntunan.
ya, yang jauh dari tuntunan, maka amal saleh itu adalah amal yang cocok dengan syariat. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman, dan barang siapa yang kau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dia dalam keadaan iman. Ya, ai li'tiqadus sahih, yaitu di atas keyakinan yang lurus. Qauluhu Allahumma ighfir lahu warhamhu, al-maghfirah sitrul dhunub ma'at tajawuz anha. Yang dimaksudkan maghfirah kata Syekh Abdul Razak adalah ya ditutupnya dosa-dosa kita, aib-aib kita, ya, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Warahmatu ablagh, sedangkan rahmat Allah, kasih sayangnya itu lebih daripada ya diampuninya dan juga tutupi segala kesalahan kita. Lianna fiha husulul marghub ba'da zawalil makruh, karena ya dalam rahmat tersebut didapatkan apa yang diinginkan setelah hilangnya ya apa yang tidak disukai. Ya. Wa'afihi wa'fu anhu, ay afihi minal adab, yaitu lindungilah, ya, peliharalah dia dari siksa. Wasallimhu minhu, selamatkan dia dari siksa, ya, dari azab. Wa'fu anhu ma waqa'a fihi minaz zalali wa taqsir, ya Allah maafkan dia, ya, dari apa yang pernah dia ya terjerumus ke dalamnya dari perbuatan kesalahan maupun juga perbuatan ya yang dia ya lakukan dari ketergelinciran yang pernah dilakukannya. Wa akrim nuzulahu, lalu kemudian doa berikutnya, ya Allah, ya an-nuzul huna ma yuqaddam lidh-dhaif, maksudnya adalah tempat tinggalnya, ya, apa yang diberikan untuk ij'alhu nuzulahu, ij'al nuzulahu wa dhiyafatahu indaka karimah, ya, seperti orang yang mendapatkan tamu, ya, maka ya tamu tersebut berhak untuk mendapatkan penghormatan. Ya, maka muliakanlah ya Allah di tempat dia ini, ya, di alam kuburnya, alam barzakhnya, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan doa ya kaum muslimin untuk orang yang sudah meninggal dari kalangan saudara-saudaranya. Wa wassi' madkhalahu, ay wassi' lahu fi qabrihi, luaskan ya kuburnya, wafsah lahu fihi, ya, wa wassi' lahu kadzalika manazilahu indaka fil jannah, luaskan juga ya tempatnya dalam jannah, dalam surga. Li'annal madkhala huna mufradun mudhafun, karena madkhal di sini adalah posisinya ya dalam susunan kata itu ya, dalam bahasa Arab dia mufrad yang disandarkan mudhaf, fa ya ummu, maka ya ini mencakup umum, ya. Waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, wa hadhil umuri thalathatu tuqabilu hararat adh-dhunub fatubriduha wa tudfi'u haybaha, ya. Waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad, kenapa ya kemudian didoakan agar ya dibasuh dengan air, dengan ya salju, dengan es, ya, karena perkara ini yang tiga ini tentu dia akan berhadapan dengan ya panasnya dosa-dosa itu, ya, akibat dari perbuatan dosa, maka didinginkan dan dimatikan gejolaknya itu, ya. Wa naqqihu minadh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas, dan sucikanlah ya dosa-dosanya dan kesalahannya sebagaimana disucikannya ya kain putih dari dosa-dosa atau dari kotoran-kotoran, ai tanqiyatan kamilatan wa tammah, ya, betul-betul disucikan, dibersihkan yang sempurna kebersihannya. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana kain putih itu yang dibersihkan dari ya kotoran. Wa khassal abyada fi bidzikr lianna izalatul awsakh fihi azhar min ghairihi minal alwan. Kenapa kata Syekh Abdul Razak, kok kenapa ya disebutkan, dikhususkan di sini adalah kain putih? Ya, karena
Kain putih itu ketika kemudian kotor, ya terlumuri oleh kotoran, maka ketika dibersihkan akan terlihat lebih bersih dibandingkan kain yang bercorak, kain yang berwarna selain warna putih. Ya. Wa abdilhu daran khairan min dari ay adkhilhul jannata. Ya, dar karamatika badalan an darid dunya allati rahala anha, dan gantikanlah ya tempat tinggalnya itu lebih baik dari yang sebelumnya. Masukkanlah dia ke dalam jannah, ya, rumah ya kemuliaanmu ya Allah, ya, badalan an darid dunya allati rahala anha, gantinya ya dari dunia yang dia tinggalkan, dari rumah yang ada di dunia yang dia tinggalkan. Wa ahlan khairan min ahli wa abdilhu khairan minhum, wa hadha syamilun tabdil fil a'yan wal awsaf, wa amma fil a'yan bi an yu'awwidhahu Allah anhum khairan minhum fi dari karamatihi, wa amma fil awsaf bi an ta'ud al ajuz syabatan was sayyi'atul khuluqi hasanatul khuluq wa ghairul jamilah jamilatan. Yang dimaksudkan dengan ya digantikan keluarga yang lebih baik dari sebelumnya adalah yang lebih baik dari yang pernah ada, yang ya bersama dengan mereka. Ini mencakup semua digantikan. Ya, bentuknya atau sifatnya ya Allah ganti yang lebih baik, ya. Karena apa? Berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifatnya yang kemudian yang tadinya dia adalah orang yang tua renta atau ajuz yang sudah tua, maka dia kembali menjadi ya pemuda. Yang tadinya dia memiliki akhlak yang buruk, maka akhlaknya menjadi baik, dan yang tadinya kalau barangkali ya dia tidak baik, ya maka diganti menjadi yang lebih baik dan lebih indah. Ya. Wa adkhilhul jannata wa'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Thumma sa'ala Allahu lahu dukhulal jannah wan najata minan nar. Kemudian apa? Ya, dimohonkan untuknya dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari siksa neraka. Ya. Bukankah ini yang didambakan oleh setiap seorang muslim? Dia ingin selamat. Ya, selamat dari apa? Selamat dari ya siksa api neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wassalamatu min fitnatil qabr, demikian pula selamat dari fitnah kubur, bi an yuqa syarraha wa atharaha, ya dia dilindungi dari keburukannya. Ya, ada tentunya kita tahu bahwa ada siksa dan juga ada nikmat kubur itu. Waliyadzubillah. Ya, kalau kemudian ya kita mendapatkan ya himpitan alam kubur, ya siksa yang sungguh sangat mengerikan, dan kita diperintahkan untuk berlindung di setiap salat kita, di tasyahud, ya tasyahud yang terakhir kita berdoa minta perlindungan dari siksa ya fitnah kubur ini. Qala, selanjutnya, wafsah lahu fi qabrihi ay wassi' lahu fi qabrihi, ya yaitu luaskan, lapangkan baginya ya kuburannya. Wa nawwir lahu fi, berikan cahaya, ya ij'al qabrahu nura, ya jadikan kuburannya adalah ya cahaya, raudhah min riyadil jannah, ya raudhah, taman dari taman-taman surga. Allahumma la tahrimna ajrahu ay ajra thawaba al-ihsan li hadzal mayyit min du'ain wa salatin wa qiyami bihuquqihi wa sabrin wa ihtisabin ala faqdihi. Maksud doa ini adalah, ya Allah, jangan engkau halangi kami ya dari pahala berbuat baik kepada si mayit ini, ya berdoa untuknya, ya mensolatinya, mengurus hak-haknya, dan sabar ya berharap pahala ya dengan sebab kematiannya, kepergiannya. Ya. Wala tudillana ba'dah ay la taj'alna nuftan ba'dahu wa naqa' fid dhalal. Ya Allah, jangan jadikan kami ini orang yang terfitnah setelahnya, atau kami kemudian terjerumus dalam kesesatan. Ya, ketika kita berdoa terhindar, mohon kepada Allah dihindarkan dari kesesatan,
maka kita pun juga berusaha untuk menjemput hidayah, irsyad, mencari ya hidayah, ya petunjuk yang itu kita upayakan setelah kita mendapatkan hidayah itu taufik agar kita tidak terjerumus ya ke dalam fitnah dan juga kesesatan. Ya, dipelihara, dijaga dari kesesatan. Ya. Lanjut kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, wa huwa du'aun azim jami'. Doa yang sangat agung, ya mencakup ya muhid fihi du'a lil mayyit bil afwi wal ghufran, di mana ya murni doanya ini adalah untuk ya mayit, ya agar mengampuni ya si mayit, memaafkan si mayit, wassalamat wan najah, selamatkan diberikan kemudahan, wal ikram wal ihsan, dimuliakan, ya mendapatkan perlakuan baik, yu'ta bihi fi hadzal mawdhi'il azim inda salati alaihi, di mana dibacakan ketika mensolati si jenazah tersebut. Wa huwa mawdhi' yustahabbu fihi al-mubalagha fi at-tarahhum 'ala al-mayyit wa ad-du'a lahu. Ya, di mana itulah ya tempat yang betul-betul disunnahkan untuk kita memberikan ya memohonkan kepada Allah rahmat bagi si mayit ini karena betul-betul dia membutuhkan saat itu. Ya, doa untuknya. Sudah selesai amalannya. Ya. Maka orang yang masih hiduplah yang kemudian ya membantunya, bukan kemudian orang yang hidup minta kepada orang yang sudah mati. Justru yang sudah mati inilah yang berharap ada anak-anak yang saleh mendoakannya, ada ya saudara-saudara muslim, ya saudara dan juga sahabat ya dekatnya yang mau mendoakan rahmat, memohonkan kasih sayang kepada Allah untuknya. Li'annahu qad utiya bihi ila ikhwanihil muslimin liyad'u lahu, karena apa? Saat itulah dia didatangkan kepada saudara-saudaranya kaum muslimin agar mereka mendoakan untuknya. Wa yas'alullaha maghfirata dzunubihi wa sitra uyubihi, hendaknya mereka kemudian memohon kepada Allah untuknya pengampunan atas dosa-dosanya dan ya ditutupi aib-aibnya, wa iqalata atharatihi, wa huwa du'aun yanfa'ul mayyit bi idznillah wa huwa min jumlatil umur ad-dallati ala quwwati at-tarahhum wat ta'atuf baina ahli iman. Dan juga doa ini tentunya adalah merupakan selain ditutupi auratnya, ya memohon kepada Allah ampunan baginya, ya, dan juga apa yang selama ini menjadi beban hidupnya, ya, maka dengan doa tersebut, ya doa yang sangat bermanfaat dengan izin Allah untuk mayit, ya ini adalah merupakan lafaz-lafaz doa atau perkara-perkara yang betul-betul menunjukkan kepada kuatnya seseorang memohon ya rahmat dan juga berlemah lembut ya antara orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selanjutnya bagian yang terakhir, qala rahimahullah thumma yukabbiru ar-rabi'ata wa yusallim taslimatan wahida an yaminihi wa yustahabbu an yarfa'a yadayhi ma'a kulli takbiratin. Kemudian takbir yang keempat, ya. Setelah takbir yang keempat, kemudian dia ya mengucapkan salam ya satu kali ke arah kanan, ya, dan sambil juga tentunya ya sudah dijelaskan ya disunnahkan di setiap kali takbir, baik yang pertama ini adalah ijma' para ulama, ya dia mengangkat kedua tangannya. Adapun takbir yang kedua, ketiga dan keempat ada khilaf, namun yang rajih adalah disunnahkan untuk setiap kali takbir mengangkat tangan ya ketika kita salat jenazah. Wa hadzal ladzi dzakarahu rahimahullah an yustahabba annahu yustahabbu ma'a kulli takbiratin thabata bil isnadis sahih min fi'l Ibnu Umar annahu yarfa' yadayhi ma'a kulli takbiratin min takbiratis salati 'alal mayyit. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah bahwa disunnahkan untuk mengangkat tangan di setiap takbir pada salat jenazah ini, ya riwayatnya adalah dari riwayatnya sahih ya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bahwa beliau mengangkat
ya kedua tangannya di setiap kali takbir dari takbir salat pada salat jenazah. Wa hadza yadullu ala annahu talaqqahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya dia telah mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lianna hadza la yuqalu min jihatir ra'i, karena tentu ini tidak sebatas diucapkan dari pendapat atau dari pendapat seseorang. Maka ini tentu dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dialah yang melakukan hal tersebut, dan tentunya dia tidak sebatas apa yang muncul dalam pendapatnya atau ra'yinya. Ini yang bisa kita bacakan sampai di sini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya yang terkait dengan jenazah wanita. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita berusaha untuk menghafalkan doa yang sangat bermanfaat, karena memang ketika kita jarang mengikuti pelaksanaan sholat jenazah dengan kesibukan kita masing-masing, ketahuilah bahwasanya keutamaannya sebagaimana yang sudah kita bacakan tadi di awal pembacaan poin yang ke-7 ini, tentang mensolati jenazah, keutamaannya besar, maka kita pun juga berusaha untuk menghafalkan doa ini, lalu kita baca ketika kita melaksanakan salat jenazah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.